Yokai Mina! Kira-kira siapa ya yang lebih unggul antara Kiba sama Rock Lee? Kiba kah karena dibantu Akamaru? Atau justru Rock Lee yang nggak bisa ninjutsu? Kuy, langsung aja kita bahas. Yokai, itu Mina! Gaya bertarung Kiba berputar di sekitar dengan teknik kolaborasi bersama rekannya Akamaru. Dia lebih suka menggunakan pil militer untuk meningkatkan cakranya dan cakra Akamaru, serta bom asap yang merampas penglihatan musuh. Dan karena penciumannya yang ditingkatkan, tidak memiliki masalah untuk menemukan mereka. Dia dapat menggunakan teknik klon bayangan dan versi lanjutan dari teknik transformasi, menggunakannya untuk menjalankan teknik lanjutan klannya. Karena gaya bertarung klannya yang terlatih, Kiba memiliki waktu reaksi yang cepat, refleks yang terasa, dan kekuatan fisik serta kecepatan yang hebat. Dia melatih taktik tabrak lari yang terkenal dari klannya, di mana dia memberikan serangan yang kuat kepada lawan, bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak dapat mereka ikuti. Naruto! Akamaru! 返してもらうぜ! Dakara Akamaruって言うんだよ. Kiba bertarung dan menyerang dengan cara yang ganas seperti seekor binatang buas, memanfaatkan cakarnya yang tajam dan atribut lain yang diperolehnya dari Shikaku no Jutsu. Dia juga dapat mengubah Akamaru menjadi klon identik dirinya sendiri, sehingga mereka dapat menggunakan Gatsuga, menyerang target dengan kecepatan tinggi dengan koordinasi yang sangat baik. Dalam keadaan tertentu, mereka dapat berubah bersama menjadi serigala berkepala dua dan menyerang dengan menggunakan Garoga yang hampir mustahil untuk dihindari, apalagi diblokir. Dengan menambahkan klon bayangan, mereka dapat berubah menjadi serigala berkepala tiga dan menggunakan Oigaga Tenga yang lebih kuat. Ikuze Akamaru! Kisu Ninpo! Jujin Benshin! Sebagai seorang Inuzuka, Kiba telah meningkatkan indera yang berhubungan dengan anjing. Sifatnya yang paling kuat adalah indera penciuman, melampaui indera penciuman anjing ninja. Dengan memusatkan cakranya ke hidungnya, Kiba dapat meningkatkan indera penciumannya 1000 kali lipat, memungkinkannya untuk dengan mudah membedakan orang dengan aroma mereka. Itu dapat dengan jelas menentukan kondisi fisik seseorang, bahkan dari jarak yang cukup jauh. Tentu aja, Kiba adalah pilihan ideal untuk disertakan dalam semua misi pengintaian dan pelacakan. Karena dia dapat secara aktif melacak target, mengidentifikasi jebakan yang akan terlewatkan oleh orang lain, dan mendeteksi shinobi musuh di dekatnya. 今の俺は犬以上に鼻が利く。見つけたぜ、サスケ。成長したな、キバ。さすがは犬塚家だ。キバ、案内してくれ。 Saat di akademi, Lee dipandang rendah karena ketidakmampuannya menggunakan ninjutsu atau genjutsu. Namun, dengan bimbingan dan dukungan dari Might Guy, Lee mengkondisikan dirinya menjadi ninja hebat yang hanya mengandalkan taijutsu. Meskipun Lee hanya memiliki sedikit keterampilan dalam ninjutsu, ia masih dapat melakukan keterampilan dasar pengendalian cakra, seperti menggunakan cakra untuk berjalan di permukaan vertikal serta di air. Dalam anime, ia juga mengembangkan keterampilan yang cukup untuk menghilangkan genjutsu. どうしてリーさん、体術しか使わないの？少しは距離を置いて忍術でも使わないと。使わないんじゃない。使えないリーには忍術、幻術のスキルがほとんど。忍術も幻術も使えない忍者なんてそうは言わない。だから忍者として生きていくためにリーに残された道は唯一体術しかなかった。 Pada usia 13 tahun, latihan keras Lee mengkondisikannya menjadi seorang master taijutsu, menunjukkan kemahiran hebat dalam gaya bertarung Goken. Sesuai pelatihannya,
Lee telah mengenakan pemberat pergelangan kaki yang berat bahkan dalam perkelahian dan menjadi jauh lebih cepat ketika pemberat itu dilepas. Karena pelatihan ekstensif Lee, ia telah terbukti mampu berlari dan bertarung bahkan saat tidak sadarkan diri atau tertidur, hanya menggunakan memori otot murni. Toleransi Lee yang sangat rendah terhadap alkohol memberinya kecenderungan alami untuk gaya tinju mabuk. Ketika ia mengonsumsi sedikitnya 1 tetes alkohol, Lee menjadi kekuatan penghancur dan kekacauan yang tak terduga dan hampir tak terhentikan, menyerang siapapun, baik mereka teman atau musuh. Ini memberinya kecepatan dan ketangkasan yang jauh lebih besar, yang memungkinkannya untuk menyerang dan secara efektif menghindar dari berbagai posisi.ガーラの砂についていけるわけが。Melalui ajaran Gai, Lee belajar untuk membuka 5 dari 8 gerbang pada usia 12, gerbang ke-6 pada usia 17, dan di dalam anime, gerbang ke-7 beberapa waktu setelah Perang Dunia Shinobi keempat. Pada usia dewasa, Lee menguasai gerbang terakhir. Dengan setiap gerbang yang ia buka, kekuatan Lee, kecepatan, tingkat cakra, dan fungsi tubuh meningkat pesat. Namun, semakin lama ia mempertahankan salah satu gerbang ini, semakin banyak ketegangan dan potensi kerusakan fisik yang ia berikan pada dirinya sendiri, karena mendorong penampilannya jauh melampaui batas alaminya. Karena alasan ini, Lee hanya diizinkan untuk membuka salah satu gerbang tersebut ketika dalam situasi yang paling buruk, atau untuk melindungi sesuatu yang sangat disayanginya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe ya. Kita lihat statistik keduanya. Dalam hal ninjutsu, jelas Rock Lee kalah telak dari Kiba Inuzuka, karena dia memang nggak terampil di bidang itu. Tapi kalau dari segi taijutsu, jelas Rock Lee lebih unggul daripada Kiba Inuzuka. Namun dalam hal genjutsu, bisa dibilang keduanya hampir setara lah ya. Untuk intelijen, keduanya juga bisa dibilang setara, karena perbandingan nilainya cuma tipis-tipis saja. Nah, kalau dari segi kekuatan, Rock Lee jauh lebih kuat dibanding Kiba Inuzuka. Karena ini kekuatan murni ya, bukan dari ninjutsu. Dalam hal kecepatan, bisa dibilang Rock Lee juga masih lebih unggul dibanding Kiba. Ya, tahu sendiri kan, kalau pemberatan dilepas, kayak apa nih Rock Lee? Untuk urusan daya tahan, lagi-lagi Rock Lee unggul jauh dari Kiba. Ya jelas sih, Rock Lee push up sampai ribuan. Emang kalian pernah lihat Kiba push up? Nah, kalau dilihat dari totalnya, walau di databook ketiga keduanya imbang, tapi kalau dilihat dari databook pertama dan kedua, Rock Lee selalu lebih unggul dari Kiba Inuzuka. Kalau kita cek di situs fandomnya, jutsu terkuat Kiba, Oigaka Tenga, itu nggak masuk ke rank manapun. Cuma dikategorikan sebagai jutsu jarak dekat sampai menengah. Beda sama jutsu Rock Lee yang Urarenge. Setelah Rock Lee setidaknya membuka 3 dari 8 gerbang, jutsu ini dikategorikan sebagai jutsu rank A. Jadi, bisa disimpulkan, Kiba versus Rock Lee yang lebih unggul ya jelas Rock Lee. Yokai, itulah perbandingan siapa yang lebih unggul antara Kiba dan Rock Lee. Ini cuma asumsi gua aja ya, jangan ditelan mentah-mentah. Kalau lu punya penilaian lain, langsung aja kalian tulis di komen. Ya, nek, mina. Thank you.